Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat SD ITL Multazam kelas 5? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk pertemuan TIK kali ini kita akan mengenal program pengolah angka, yaitu Microsoft Excel ya. Baik, Microsoft Excel ini ada beberapa versi, ada 2007 yang lebih banyak digunakan ya, 2007, 2010, 2013, dan ada yang terbaru ataupun Office terbaru yaitu Office 365. Namun pada dasarnya cara penggunaannya adalah sama. Microsoft Excel itu seperti yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Baik, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke Microsoft Excel-nya. Diketik di Start menu ya di komputernya. Kalau di sini ada Microsoft Excel 2010. Boleh disesuaikan yang ada di laptop atau komputer di rumah masing-masing. Dibuka saja Microsoft Excel-nya. Nah, di sini akan ada banyak menu ya. Akan ada banyak menu. Namun apabila kita langsung semuanya kita bahas, ini akan sedikit membingungkan juga. Tapi kita akan bahas secara mudah dan sangat dapat dipahami ya. Baik, kita mulai pengenalan terlebih dahulu dari tampilan Microsoft Excel ya. Di sini ada yang berbeda nih dengan Microsoft Word. Biasanya di Microsoft Word ketika kita buka itu akan putih polos, tidak ada garis-garis seperti ini. Namun untuk Microsoft Excel ketika kita buka pertama kali akan ada garis kotak-kotak kecil seperti ini ya. Kemudian yang paling mencolok di atas ada judul A, B, C, D. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Ya, itulah yang dinamakan dengan apa? Yang atas ini namanya kolom. Ya, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Yang ke bawah itu artinya baris. Baris 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Dan pertemuan antara baris dengan kolom, nah di sini misalkan yang dinamakan dengan sel. Nah, di Microsoft Excel itu tidak lepas dari 3 hal tersebut. Baris, kolom, dan sel. Di setiap sel ya, ini ada sel, itu ada namanya. Bagaimana cara penamaan selnya? Kita posisikan mouse di sel paling ujung kiri atas nih, yang ini. Ini adalah perpotongan antara baris dengan baris 1 dengan kolom A. Jadi terciptalah sel A1. Biasanya nama sel ditulis otomatis menampilkan di sini. Kita pindahkan ke C1. Di sini ada tulisan C1. Kita pindah ke B2, ada tulisan B2. Berarti ini namanya sel. Yang kita klik ini akan ada namanya di sini ya. B1, yang ini B2, ini B3. Jadi perpotongan antara baris dan kolom sekali lagi kita namakan dengan sel. Nulisnya gini ya, sel. Oke, paham antara baris, kolom, dan sel. Sekarang kita akan menuju ke tampilan yang ada di sini. Ya, kita lihat ke bagian bawah terlebih dahulu. Di sini ada untuk scroll. Nah, ini
untuk menggeserkan layar. Ini juga sama, ke atas ke bawah. Ini untuk melihat tampilan zoom out atau zoom in, untuk memperbesar tampilan di layar ya, atau memperkecil tampilannya. Itulah fungsi yang menu di sebelah bawah kanan di sini. Baik, untuk di bagian atas nih, bagian atas kita lihat ada menu file. Nah, file, home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Ini standar menu di Microsoft Excel ya. Kita akan bahas tidak semuanya ya, bertahap saja. Kita yang paling mudah dulu dari file. Nah, ketika kita klik file, ini di Microsoft Office 2010 ada file tulisannya. Kalau Office di rumahnya 2007, Office Excel-nya 2007, di sini tulisan file ini diganti dengan logo bulat, ada warna ya, bulat berwarna. Diklik sama posisinya di sini, klik file. Di situ ada save dan save as. Ini untuk menyimpan dokumen. Kalau open untuk membuka dokumen, untuk membuka file Excel yang sudah pernah kita buat, yaitu menu file. Sekarang kita akan bahas yang ada di home saja, terutama grup font ya. Grup font yang ini fokus ke grup font terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita akan bahas yang bold. Ini bold untuk menebalkan huruf, sama seperti di Microsoft Word. Ini juga untuk mengganti tipe hurufnya. Ini untuk mengganti ukuran huruf. Ya, misalkan kita tulis di B1, tulis nama. Nah, kita klik namanya, kita ganti ukuran hurufnya seperti ini. Jenis hurufnya bisa diganti juga. Nah, seperti ini. Itulah untuk mengganti jenis huruf dan ukuran huruf. Nah, kalau di Microsoft Excel, nah seperti ini, lihat. Ini kolomnya, kolom B ini bisa kita lebarkan ya, karena kita nulis nama ini tidak muat di kolom B. Jadi kita klik perbatasan antara kolom B dan kolom C. Itu ada tanda panah ke kiri kanan. Kita klik mouse-nya, jangan dilepas, klik kiri, kita geserkan ke kanan. Oke, nah ini untuk menggeserkan, melebarkan kolom. Yang lain juga sama, bisa dilebarkan seperti ini. Ke bawah juga bisa ya, baris pertama kita lebarkan seperti ini. Nah, seperti itu untuk menu mengganti tulisan dan ukuran huruf. Kita akan coba si nama ini. Kita akan buat tebal, berarti klik bold yang logo B ini. Kita buat miring, klik italic. Kita buat bergaris bawah, ada underline, klik. Nah, seperti ini. Kita klik di yang lain. Itu fungsi dari grup font, seperti itu. Nah, untuk Microsoft Excel yang paling berbeda dengan Microsoft Word adalah kita bisa membuat tabel secara langsung di sini. Ya, membuat tabel dengan cara kita blok terlebih dahulu seperti ini. Dari nomor 3 ya, B3 sampai ke B10. Untuk membuat garis-garis tabelnya, kita memilih menu icon yang ada di sini di grup font ya. Di situ ada border. Kita lihat border, kita klik samping border yang kecil menuju ke bawah ini, segitiga kecil.
kita klik, pilih all borders, klik, kita klik di tempat kosong, ini jadi tabel seperti itu. Kalau kita bloknya di baris C juga seperti ini, kita klik all borders juga, klik, jadilah sebuah tabel. Nah, itu gampang sekali cara membuat tabel di Microsoft Excel. Selanjutnya, setiap sel ya, setiap sel bisa kita warnai. Nih, misalkan sel B3 di sini, klik, cari di atas di grup font ini yang simbolnya seperti cat tumpah ya. Ini namanya fill color. Kita klik segitiga kecilnya, pilih warnanya yang mana yang akan kita warnai. Misalkan warna biru, seperti itu. Misalkan di sel yang lain kita klik, ganti warna menjadi kuning. Itu cara memberi warna sel ya di Microsoft Excel. Kalau yang sampingnya ini font color untuk mengganti warna huruf. Misalkan yang nama ini kita klik, kita ganti warnanya menjadi biru. Nah, seperti itu. Itu sangat mudah sekali ya membuat tulisan di Microsoft Excel, kemudian membuat tabel di Microsoft Excel. Seperti itu. Apabila ada di rumah komputernya yang bisa membuka Microsoft Excel, boleh dipraktekkan ya membuat tabel seperti ini, membuat tabel nama-nama hari terlebih dahulu. Seperti ini ya, nomor hari. Pas ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, itulah nama-nama hari di Microsoft Excel ya. Nanti silakan dicoba membuat nama-nama hari seperti ini ya. Buat tabelnya menggunakan all borders yang ini. Kalau mau menghilangkan garis-garis tabelnya, tinggal diklik yang all bordersnya yang segitiga kecil, kemudian pilih no border. Tadi all borders, kalau mau menghilangkan no border, berarti tidak ada border. Nah, tidak ada garis. Border itu garis tepi ya. Kalau mau diadakan, kita blok lagi. Kita kasih all borders. Klik. Seperti itu ya. Mudah sekali bukan? Cara membuat tabel di Microsoft Excel dan memberi warna sel ya. Silahkan diingat-ingat. Jangan terlalu banyak terlebih dahulu. Yang penting kita paham ya. Tadi apa saja yang sudah kita bahas? Yang pertama, apa itu kolom ya? Tadi kolom, yang ini kolom A, B, C, D, E, F, G, H, I, J terus sampai ke Z. Dan setelah Z ada lagi double A, A, B, dan lain-lain. Ke bawah tadi disebut baris atau rows ya, kolom atau kolom. Baris atau rows 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita sudah mengenal kolom, baris, kemudian antara baris dan kolom jika bertemu itu disebut sel ya, tadi sel.
kemudian bisa membuat border tabel di Excel, kemudian memberi warna sel, ya, dan pengaturan huruf lainnya. Demikian ya yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang pengenalan dasar Microsoft Excel. Ya, untuk kali ini silakan praktek secara mandiri saja jika yang ada komputernya. Dan langsung mengisi absensi di Google Form. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap semangat.